Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Wa salawatu rabbih wa salamu alaihi. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya alim. Amma ba'd, ma'asyara al-ikhwa fid din rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Baitul Muttaqin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam kajian kita, pembahasan tentang akidah yang merupakan dasar yang mesti kita miliki bersama. Ketika akidah kita, keyakinan kita, tauhid kita benar kepada Allah, maka akan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah akan diterimanya ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita bersama untuk memperbaiki akidah kita serta memperkokohnya sehingga kita menjalankan Islam dengan benar. Salat dan salam senantiasa pula kita ucapkan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang setia dengan sunnah-sunnahnya. Ikhwafillah, pembahasan tentang kitab Nawaqid al-Islam itu sudah kita selesaikan dan kita khatamkan. Masuk kita kepada kitab baru. InsyaAllah kita akan pilih kitab-kitab yang bisa kita mudah kita untuk menyelesaikannya, mulai dari kitab-kitab yang dasar, kemudian kita akan berpindah kepada kitab-kitab yang lebih panjang insyaallah ta'ala. Sudah kita selesaikan ya pembahasan 10 pembatal keislaman. Yang pertama apa? Syirik kepada Allah. Yang kedua, menjadikan antara dia dan Allah sebagai perantara. Lalu kemudian dia berdoa, kemudian memohon kepadanya dan bertawakal kepadanya. Yang ketiga, tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin atau ragu dengan kekufuran mereka atau membenarkan mazhab mereka. Ini kufur secara ijma. Yang keempat, meyakini ada petunjuk selain petunjuk Nabi yang sempurna atau ada hukum yang lebih bijak daripada hukum yang telah Allah turunkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berapa lagi? Yang kelima, membenci apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia mengamalkan. Yang keenam, menghina. Ya, kalau tadi membenci dan tidak suka kepada agama, kepada syariatnya, walaupun dia mengamalkan. Nah, seperti kita contohkan kemarin apa tentang warislah misalnya. 2:1, kenapa laki-laki 2, perempuan 1? Ya, walaupun dia diterapkan tapi enggak suka. Ini tidak adil kepada kaum wanita, misalnya seperti itu. Nah, yang keenam, mencela, istihza dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencela pahala yang Allah berikan atau ancaman yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada mereka. Yang ketujuh, sihir ya dengan segala bentuk-bentuknya. Yang kedelapan, membantu orang-orang musyrikin ya untuk ya memerangi kaum
muslimin. Yang kesembilan, meyakini bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti meyakini Nabi Khidir keluar dari syariat Musa alaihissalam. Seperti ada yang mengatakan apa? Ada orang yang sudah sampai pada makam tertentu enggak wajib enggak perlu sholat lagi dia karena makamnya sudah tinggi, tidak seperti kita. Dia cukup ingat saja selesai. Nah, jika ada yang meyakini seperti ini, maka keluar dari Islam secara ijma. Yang terakhir apa kemarin? Al-i'rad an dinil Islam, la yata'allamuhu wa la yu'allimuh. Berpaling dari agama Islam. Tak mau belajar, tak pula mau mengajarkan. Tak mau tahu, Islam saya begini ya sudah. Tak mau ingin memperbaiki Islamnya. Kebanyakan orang Islam seperti ini ya sudah saya begini-begini saja. Yang begini saja seperti apa yang kita inginkan? Ini agama yang menjadi kata kunci untuk selamatnya kita di dunia dan di akhirat kelak. Maka kita harus ilmui diri kita. Nah, setelah kita mempelajari 10 pembatal ini, mari kita pahami dengan baik dan benar sehingga kita berhati-hati. Jika ada yang melakukan dari salah satu dari 10 ini, maka segera bertaubat kepada Allah dan minta ampun kepadanya dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kembali. Malam ini kita akan mengambil satu kutaib, ya, satu tulisan ringkas singkat tapi padat maknanya, yaitu al-usul ats-tsalatsah, ya, 3 dasar atau 3 pilar dalam agama kita, 3 dasar dalam agama ini yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah taala. Afwan, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Naam. Al-usul ats-tsalatsah allati tajibu ma'rifatuha. 3 prinsip dasar agama yang wajib untuk kita ketahui bersama. Jadi kalau 3 ini kita fahami, maka kita akan beruntung. Jika 3 ini bisa kita jaga selama hidup di dunia ini, maka akan mendapatkan kebaikan ketika kehidupan akhiratnya baru dimulai. Baik. Al-aslul awwalu. Jadi kitab kita apa namanya? Al-usul ats-tsalatsah. 3 prinsip dasar di dalam Islam ini. 3 hal ini mesti kita fahami. Al-aslul awwalu, dasar yang pertama, ma'rifatullah azza wa jalla, yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza qila laka ma hiya al-usul ats-tsalatsa allati tajibu ma'rifatuha, jika dikatakan kepada kamu, ditanyakan kepada kita, apakah 3 prinsip dasar yang mesti kita ketahui, yang wajib untuk kita ketahui? Faqul, maka katakan kepada orang tersebut, ya, ma'rifatul abdi rabbah. Prinsip dasar yang pertama adalah seorang hamba harus mengenal Rabbnya, ya. Wadinahu, dan seorang hamba juga wajib mengenal tentang agamanya. Dan yang ketiga, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang hamba wajib mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah 3 dasar, Bu. Al-usul ats-tsalatsah yang mesti kita miliki, yang mesti kita fahami, yang mesti kita ketahui secara detail. Kalau hari ini kita tahu siapa Rabbmu, jawaban kita apa? Allah. Apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Muhammad. Naam. Kita sudah bisa menjawab. Tapi kita harus mengenal secara dalam, mengenal dengan ilmu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam bab ini. Kata beliau, limadha khussa hadhil usul ats-tsalatsah? Kenapa dikhususkan 3 prinsip dasar ini? Li'annaha hiyal asasat lidinil Islam. Karena 3 ini merupakan dasar pokok agama Islam.
wa li'annaha hiyal masail allati yus'al 'anha al-'abdu hina yud'u fi qabri. Di samping dia merupakan dasar Islam, yang kedua, kenapa kita harus memahami tiga ini? Karena yang tiga ini akan ditanyakan kepada seorang hamba saat dia diletakkan di alam atau dimasukkan ke kuburannya. Tidak akan terlepas pertanyaan ini kecuali pada tiga ini. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus belajar ikhwatul kiram? Li'anna al-'abda idza wudi'a fi qabri. Seorang hamba ketika dimasukkan ke dalam kubur, wasuya alaihi turab, dan kemudian telah dipadatkan tanahnya, wansarafa anhu an-nas raji'ina ila ahlihim, semua orang yang mengantar kembali ke rumahnya. Nabi kita menyebutkan ada tiga yang mengantar jenazah. Yang pertama apa? Hartanya. Yang kedua, keluarganya. Yang ketiga, amalannya. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, fayarji ithnan, kembali ke rumah dua. Yang kembali, yang pertama apa? Hartanya, mobil, punya 3, 4 ya, yang dia miliki selama hidup di dunia. Nah, semua itu dinaki oleh karib kerabatnya, ya kan? Motornya, semuanya. Ayo, semua dihidupkan, mobil, isi minyak, semua berangkat mengantarkan si pemiliknya. Setiba di kuburan diparkir. Sudah jenazah diangkat, dimasukkan ke liang lahat. Maka keluarga sampai ke kuburannya. Setelah tanah ditimbun dan semua orang ya kembali ke rumahnya, keluarga, kalau meninggal istri suami kembali, kalau meninggal ya istri maka suami kembali, dan itu sebaliknya. Begitu seterusnya. Maka yang kembali kedua hartanya, seluruh yang dikumpulkan. Kita diingatkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala ketika dia melewati sebuah kuburan itu. Yang pernah saya sampaikan pada pertemuan kita yang keberapa itu. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya ahlad diyar, mal khabar indakum? Wahai penghuni kubur ini, apa berita yang ada sama kalian? Apa berita yang bisa kalian sampaikan kepada kami? Semua terdiam, tidak ada kata-kata yang terdengar. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, andaikan mereka bisa bicara kepada kita, maka sungguh mereka akan mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian yang masih hidup, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kata Ali, adapun kabar berita yang bisa kami sampaikan kepada kalian, yang pertama apa? Harta yang telah kalian tinggalkan telah dibagi. Fa inna amwalakum qad qusimat, harta kalian yang telah kalian tinggalkan dibagi sudah oleh anak keturunan kepada ahli waris. Yang kedua, rumah kalian pun telah ditempati oleh orang lain. Bukan cukup rumah ditempati orang lain, tapi bahkan istri kalian pun telah dinikahi oleh, bayangkan. Bayangkan. 3 kondisi itu yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Maka kita mesti memperbaiki diri dan kita berbekal diri untuk menghadapi pertanyaan yang 3 ini. Thumma ja'ahu malakani fil qabr. Setelah semua orang pulang, maka datanglah malaikat, 2 malaikat. Fatu'adu ruhu fi jasadih wa yahya hayatan barzakhiyatan laysat hayatan mithla hayatid dunya. Dikembalikan oleh Allah ruhnya ke jasad dia. Maka dia hidup, tapi hidup bukan seperti hidup di dunia. Hayatan barzakhiyah. Hayat, kehidupan barzakh. Tidak sama. Kalau kita gali kubur sejam setelah, kita akan temukan mayat seperti itu. Karena itu fisik kita yang melihat. Tapi kehidupan dia bukan kehidupan dunia, enggak seperti kita. Dia hidup di alam lain, di alam barzakh. Maka disitulah ya, lalu kemudian malaikat fayujlisanihi fi qabrih, maka kedua malaikat itu mendudukkannya
Fayaqulani lahu, maka dua malaikat itu mengatakan, man rabbuka, siapa Rabbmu? Pertanyaannya pertama, man rabbuka? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Fal mu'min, kata Rasulullah SAW, yaqulu rabbi Allah. Orang beriman akan mudah mengatakan Rabb saya siapa? Allah. Wa dini al-Islam, agamaku Islam. Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi, dan Muhammad adalah nabiku. Itu yang akan dijawab oleh orang yang beriman kepada Allah. Fa yuqalu law kaifa arafta, maka dikatakan kepada dia, bagaimana engkau tahu bahwa Rabbmu adalah Allah, bahwa nabimu adalah Muhammad, bahwa Islam adalah agamamu? Maka dia mengatakan, yaqulu qara'tu kitab Allah, aku baca Al-Quran. Bayangkan, makanya kita baca Al-Quran, tahu kita siapa Rabb kita. Fadaraitu wa araftu, kemudian aku paham dan tahu siapa ternyata Rabbku, dan siapa nabiku, dan apa agamaku. Fayunadi munadin an sadaqa abdi fa'afrishuhu minal jannah. Ada suara yang mengatakan dari langit, maka benarlah hambaku. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa'afrishu lahu minal jannah, maka bentangkan permadani dari surga, dibentangkan oleh Allah untuk dia. Waftahu lahu baba minal jannah, dibukakan pintu untuk masuk surga. Wa yuwassa' lahu fi qabrih maddal basar, bahkan bukan hanya itu, dilapangkan oleh Allah kuburannya seluas mata memandang. Sejauh mata kita memandang, begitulah alam kubur, ya tempat dia. Fayatihi min rihil jannah wa ruhiha, maka kemudian aroma yang wangi datang dari surga. Bayangkan, yang pertama apa tadi? Ketika dia telah menjawab dengan baik dan benar, maka Allah suruh untuk membentangkan permadani dari surga. Dibukakan pintu masuk surga, dilapangkan kuburan seluas mata memandang, lalu kemudian didatangkan aroma surga, diperlihatkan surga kepadanya. Fayanzuru ila maskanihi fil jannah, dia melihat tempat dia yang akan tempati di dalam surga. Telah Allah sediakan, telah Allah tempatkan, tapi dia belum masuk ke surga, masih di alam barzah, tapi telah diperlihatkan kepadanya, inilah tempat kamu nanti. Fayaqulu ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, seorang mukmin ketika dia melihat surga dengan seluruh keindahannya, ya, aroma yang wangi, semerbak, dia berkata, ya Rabb, wahai Rabbku, kata dia, tegakkan hari kiamat. Tegakkan hari kiamat. Agar apa? Agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Bayangkan, hubungan keluarga ini bukan hanya hubungan di dunia, tapi hubungan keluarga ini hubungan sampai saat goncangan yang paling dahsyat, kematian dan pertanyaan di dalam alam barzakh. Kalau dia selamat pertanyaannya, maka dia akan teringat kepada keluarganya. Diminta kepada Allah untuk ditegakkan kiamat agar dia sampaikan kepada keluarganya, inilah tempatku di surga. Kabar gembira itu ingin disampaikan kepada keluarganya. Inilah hakikatnya nanti orang beriman. Wa amal murtab alladhi asa 'ala riba wasyaq wa adam al-yaqin. Adapun orang-orang yang hidup dengan penuh keraguan, yang tidak yakin kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa in kana yad'il Islam, walaupun dia sebagai seorang muslim, tapi hidupnya tidak terikat dengan aturan Allah, walaupun dia mengatakan dia muslim, tetapi kehidupannya penuh dengan keraguan. Seperti orang munafik misalnya, dalam bab ini orang munafik. Orang munafik, fa idza qalu lahu man rabbuk, ketika dikatakan kepada orang munafik, siapa Rabbmu? Yaqulu la adri, dia berkata, aku tidak tahu siapa Rabbku. Wa idza qalu ma dinuka, apa agamamu? Ditanyakan kepadanya, yaqulu la adri, aku tidak tahu agamaku apa. Wa idza qila man nabiyuka,
Siapa nabimu? Maka dia mengatakan la adri, aku tidak tahu siapa nabiku. La adri, sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultu. Aku hanya mendengarkan orang mengatakan, tapi aku tidak tahu siapa Rabbku dan apa agamaku dan siapa nabiku. Sangat-sangat menyesal di hari itu orang munafik. Orang-orang yang di hatinya ada sifat nifaq. Dia hanya mengatakan, aku dengar orang mengatakan, tapi aku tidak tahu siapa yang mereka maksud. Bayangkan, Pak, rugi tidak orang kalau sudah di situ? Rugi. Maka kita belajar akidah ini, belajar Islam dengan benar, agar di saat pertanyaan itu bisa dijawab. Menjawabnya bukan dengan lisan kita hari ini. Hebat bicara hari ini belum tentu di sana dia hebat bisa menjawab. Karena yang menjawab bukan lisan, amal perbuatan. Makanya iman itu akan terkait selalu dengan perbuatan pembuktian. Iman tidak cukup dengan perkataan lisan, tapi dia perlu pembuktian amal. Kalau kita mengatakan diri kita muslim, maka ada konsekuensinya. Kalau kita mencintai Nabi, maka cintai sunnah Nabi. Jangan dibenci sunnah Nabi SAW. Dia mengatakan cinta ke Rasulullah, tapi sunnah Nabi tidak diamalkan. Dan dia tidak kenal siapa nabinya yang sesungguhnya. Bagaimana kehidupan, bagaimana dia menjalankan Islam ini dengan benar. Maka orang-orang munafik dia menyesal. Aku hanya mengatakan, mendengarkan orang mengatakan, ini aku katakan. Subhanallah. Maka inilah nanti kenyataan bagi orang-orang yang munafik. Dan kalau orang tidak beriman, jelas. Maka di saat itu baru dia tahu orang-orang yang tidak bisa menjawab. Pertama, ya akan dibentangkan, akan dijadikan kuburannya seperti kuburannya lubang daripada lubang-lubang neraka. Yang kedua, dibukakan pintu menuju neraka. Kemudian kuburannya sempit sehingga mematahkan tulang belulangnya. Kemudian dia akan mendapatkan aroma panas dari surga. Disitulah penyesalan tiada guna. Penyesalan yang tidak berarti bagi siapapun yang sudah dimasukkan ke tempat itu. Lalu dia tersadar. Makanya Allah katakan dalam banyak ayatnya, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia barang sesaat supaya aku bisa melakukan amal saleh. Sekarang Bu, Pak, semua kita masih diberikan Allah kesempatan. Masih Allah berikan kesehatan, masih Allah berikan umur kepada kita. Mari kita perbanyak bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan diri kita, luruskan tauhid kita, luruskan akidah kita. Karena itu akan menentukan keselamatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Shalih Fauzan, yakni annahu fid dunya yaqulu ma yaquluhu an-nas. Orang munafik ketika hidup di dunia ya hanya berkata, ya Islam, kemudian ya Nabi Muhammad sebagai nabi, tapi tidak meyakini, tidak mengimani. Hadzal munafik alladzi azhara al-islam wa huwa la ya'taqiduhu fi qalbihi. Orang munafik dia mengatakan dirinya muslim tapi dia tidak meyakini dalam hatinya. Wa inna ma azharuhu min ajli masalihi ad-dunyawiyah. Dia berbuat seperti itu karena ada unsur duniawinya, ingin maslahat dunia. Fa yaqulu fi dunya rabbi Allah. Ketika hidup di dunia dia katakan rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Wa huwa ghairu mu'min. Tapi sesungguhnya dia tidak beriman. Qalbuhu munqirun wal iyad billah. Hatinya mengingkari. Ya, yaqulu dinul Islam wa huwa la yu'min bil Islam. Dia mengatakan Islam adalah agama, tapi dia tidak mengatakan ya dia dalam hatinya Islam itu sebagai agama, ya dia ingkari. Begitu juga Nabiku Muhammad, tapi dia tidak beriman dengan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma yaquluhu bilisani faqat. Dia cukup mengatakan dengan lisannya saja. Maka ikhtal kiram rahimakumullah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa yuqalu la daraita wa la talaita. Maka dia ketika tidak mengatakan la adri, maka faduriba ya bimirzabatin min hadidin, maka dia dipukul dengan alat yang terbuat dari besi, yasihu minha sayhatan law sami'ahu thaqalan la sa'iqu.
maka ketika dipukul oleh malaikat tadi, dia akan mengeluarkan suara keras, berteriak keras. Kata Nabi SAW, andaikan didengar oleh jin dan manusia, maka manusia akan pingsan dengan kerasnya teriakan dia. Bayangkan, kita nggak dengar azab kubur, dan itu adalah salah satu bentuk rahmat Allah kepada kita, kasih sayang Allah. Kalaulah kita dengar azab kubur, Pak, mungkin tidak ada orang keluar dari masjid ini. Udah, pokoknya sholat, baca Quran, sedekah, berbuat, tidak ada lagi urusan yang lain. Tapi ini adalah ibtila. Ini juga ujian. Kenapa Allah tidak jadikan kita mendengar? Karena ujian. Sebagai bentuk ujian, kita yakin apa tidak? Yang membuat kita yakin adalah keimanan kita, ilmu yang mengawal iman kita ini. Makanya kita tidak akan mungkin yakin seyakin-yakinnya dengan apa yang Allah katakan dan Rasulnya SAW sampaikan kalau kita tidak mengetahuinya dengan ilmu yang benar. Maka yasma'uha kullu syai' illal insan, teriakan dia tadi didengarkan oleh seluruh makhluk kecuali manusia. Tidak ada, kita nggak dengar itu. Lau sami'ahu la sa'iq lamata minal haul. Andaikan dia mendengarkan, manusia mendengarkan, maka dia bisa pingsan, bahkan mati karena saking kerasnya teriakan yang dipukul oleh malaikat, diazab oleh malaikat di dalam kuburnya. Wa yudayyiq alaihi fi qabri hatta takhtalifa adla'uhu. Kuburannya menyempit sampai mematahkan tulang belulang, tulang-tulang rusuknya. Wa yuftalahu bab ilan nar, maka dibukakan pintu ke neraka. Fayatihi min sumumiha wa harriha, maka datanglah aroma yang busuk dan panas yang sangat menyengat. Fayaqulu ya Rabbi la tuqimis sa'ah, lalu dia berkata, ya Rabb, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Berbeda apa tidak? Kalau tadi orang beriman apa katanya? Ya Allah, segerakan hari kiamat. Kalau orang munafik, la tuqimis sa'ah, jangan engkau tegakkan kiamat, jangan engkau segerakan kiamat, jangan. Hadhi aisyatuhu wa halatuhu fil qubur, inilah keadaan dan kondisi dalam alam kubur. Wal iyadu billah, li'annahu ma ajabal bil jawabis sadid, karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan yang tiga tadi. Kalau hari ini ditanyakan, kita bisa menjawab, alhamdulillah, dan semoga juga nanti kita bisa menjawab. Lulus ujian, maka bisa menjawab ujian, maka dia lulus, ya kan? Yang tidak bisa menjawab, maka dia tidak lulus ujian. Walidzalika yunadi munadin, maka ada suara yang menyeru dari langit, an kadzaba abdi, maka hambaku telah berdusta, sudah. Maka diberikan jadikan kuburan seperti lubang-lubang neraka, wal iyadu billah. Dan seperti mana tadi diberikan kepada orang beriman, maka diberikan pula kebalikannya bagi orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah firman-Nya, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan perkataan orang-orang beriman dengan perkataan yang baik di dunia dan di akhirat kelak. Di antara yang Allah teguhkan orang beriman perkataannya ketika dia ditanya oleh malaikat tentang tiga perkara tadi, yaitu tentang siapa Robnya, siapa nabinya, dan apa agama. Itu ya, orang beriman Allah kokohkan. Makanya setelah jenazah dikuburkan, maka disunnahkan untuk mendoakan si mayit. Mendoakan, maka Nabi mengatakan is'alullah lahu tsabat. Para sahabat diminta oleh Nabi ketika sahabat dikuburkan, mintalah oleh kalian kepada Allah agar Allah kuatkan dia untuk menjawab pertanyaan yang tiga tadi. Berdoa kalian kepada Allah, maka disunahkan masing-masing untuk berdoa. Selesai jenazah dikuburkan, hal yang paling disunahkan untuk kita lakukan adalah mendoakan, ya Allah, teguhkan dia di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Kokohkan dia, kuatkan dia. Ya.
Itu yang harus dilakukan. Bukan menabur bunga dan air mawar, itu tidak disunahkan itu. Bukan itu dilakukan. Ini sibuklah keluarganya menabur ini, menabur itu di atas kuburannya. Tidak ada disunahkan. Itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Tidak. Yang harus dilakukan adalah mendoakan. Bisa kita lihat dari tradisi mana itu tabur bunga dan air mawar di atas kuburan. Tidak. Itu tidaklah menjadi hal yang disunahkan, yang dianjurkan. Kita lakukan sesuatu yang dianjurkan oleh Islam dan dilakukan oleh agama ini. Jelas? Maka ikhwafillah rahimakumullah, suami doakan istrinya. Ya, jika meninggal istri maka suami mendoakan istrinya. Atau kebalikannya, anak-anak doakan orang tuanya. Karena ketika itu akan menentukan kehidupan selanjutnya. Maka ikhwafillah, orang apakah husnul khatimah atau tidak di dunia ini ditentukan di akhir bagaimana dia menutup hidupnya. Tetapi untuk perjalanan akhirat, apakah nanti endingnya surga atau neraka ditentukan dari awal pertama dimasukkan ke alam kubur. Jelas. Orang apakah husnul khatimah atau bukan, ya maka bisa dilihat dari akhir kehidupan dia. Semoga kalau kebaikan yang dilakukan oleh dia, kita berharap husnul khatimah. Bagaimana dia mengakhiri kehidupan dia di dunia. Innamal a'malu bil khawatim, kata Rasul. Tetapi untuk mengukur seseorang dalam perjalanan yang lebih panjang kehidupan akhirat kita, apakah nanti surga atau neraka, maka akan sangat ditentukan di hari pertama dia masuk kubur. Kalau di dalam kuburnya seperti orang beriman tadi menjawab 3 pertanyaan tadi dengan baik dan benar, maka sudah perjalanan ke depannya akan lebih ringan. Karena perjalanan ke depan itu bukan semakin pendek, semakin panjang, semakin lama, dan semakin dahsyat. Bisa jadi orang menunggu di alam kubur itu lebih lama dia daripada kehidupan di dunia. Di dunia mungkin 60 tahun, 70 tahun. Tapi di alam barzah bisa jadi beratus-ratus tahun sampai kiamat Allah tegakkan kiamat. Orang di alam barzah, bayangkan di alam barzah sudah sekian ratus tahun dia. Kalau dia mendapatkan nikmat sudah. Kenikmatan yang akan terus sampai nanti akhirnya surga. Tapi kalau seandainya di alam barzahnya itu sudah penuh dengan siksaan, maka proses setelah alam barzah itu akan lebih berat. Setelah di alam barzah apa lagi? Hari berbangkit. Hari berbangkit itu dahsyat lagi. Semua orang akan dikelompokkan kepada orang-orang yang mana sejenis dengannya. Dan semua kita dibangkitkan dalam keadaan 3 kondisi. Yang pertama tidak bersendal, tidak berpakaian, dan tidak laki-laki yang tidak seperti laki-laki yang belum dikhitan. Sampai-sampai ibunda kita Aisyah bertanya, Bu, ketika Nabi menjelaskan itu tidak berbaju, tidak beralas kaki, tidak berkhitan atau belum berkhitan, apa kata ibunda kita Aisyah? Ala yastahi ba'duna ala ba'din ya Rasulullah? Waktu dibangkitkan itu tidak malu kami nanti itu, wahai Nabi? Kalau kita bawakan kehidupan kita di dunia kan malu ya, Bu. Malu, tidak ada harga diri ini kalau kita tidak berpakaian. Tapi ketika itu Nabi kita SAW mengatakan bahwa fa'innal amra azim. Perkara hari itu sangat dahsyat. Digiring ke sebuah tempat namanya padang mahsyar. Tempat yang belum pernah dihuni oleh siapapun sebelumnya. Mulai dari Adam alaihissalam sampai umat terakhir dikumpulkan di situ oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu masih panjang, ada 9 fase lagi, insyaallah akan kita pelajari. Fase-fase demi fase, satu persatu dari sampai nanti endingnya ke surga. Di perjalanannya panjang. Di padang mahsyar itu lamanya bukan main. Sampai-sampai orang datang kepada Nabi Adam minta agar Allah putuskan segera. Apa yang menjadi keputusan Allah, enggak apa-apa, putuskanlah.
Sudah tidak tahan, panasnya bukan main. Orang-orang ketika itu tenggelam oleh keringatnya sendiri dan masing-masing tergantung. Ada orang yang sampai lututnya, sampai pahanya, sampai pinggang, sampai dada. Ada orang yang tenggelam. Ada orang yang tidak mengapa-apa sedikit pun. Itu kondisi, dan kondisi itu ditentukan oleh perbuatan kita di dunia ini. Nabi Adam tidak sanggup karena dia merasa punya kesalahan kepada Allah, melanggar ketika dia dalam surga. Allah turunkan ke dunia. Kata Nabi Adam, nafsi, nafsi. Udah masing-masing urus. Adam tidak sanggup. Datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nuh, awal Rasul pertama. Nabi Nuh tidak sanggup juga. Karena merasa banyak kekurangan. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim juga enggak sanggup. Nabi Isa, Nabi Musa, mereka semuanya enggak sanggup. Mengatakan nafsi, nafsi. Seperti mana Adam katakan. Dan terakhir umat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta kepada Muhammad, ya Muhammad, minta kepada Rabbmu agar Allah putuskan segala urusan kita di padang mahsyar ini. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW disebutkan oleh sebuah hadisnya, fasajada sajdatan, kemudian dia sujud, fahamidallah hamda, dan dia memuji Allah dengan pujian yang belum pernah dia puji Allah dengan setinggi pujian itu. Maka Muhammad dipanggil oleh Allah, dipanggil ya Muhammad. Dalam sebuah hadis yang sahih, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, kata Allah. Sal tu'ata, minta kami pasti kamu diberi. Wasfa' tusyaffa', maka kamu minta syafaat pasti kamu diberikan untuk izin memberikan syafaat. Maka yang didengar, yang diingat oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali agar Allah selamatkan umatnya sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita berusaha untuk membuktikan cinta kita? Karena Rasulullah telah mencintai kita dan merindukan kita. Tidakkah kita pantas untuk membuktikan cintanya dan membuktikan cinta kita kepadanya? Tidakkah pantas bagi kita untuk merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena doa-doanya Nabi alaihi wasallam yang selalu mendoakan kita dalam sujud panjangnya, bahkan di saat di padang mahsyar, di hari itu pun dia meminta kepada Allah agar Allah selamatkan umatnya. Maka orang-orang beriman, ikhwatal kiram, Allah kokohkan, Allah kuatkan, dia bisa menjawab pertanyaan itu. Maka menjawab pertanyaan itu bukan dengan lisan, tapi dengan amal, dengan akidah yang sahih, dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Kita akan rinci satu persatu seperti apa dan bagaimana keyakinan kita kepada Allah, kepada nabinya, dan bagaimana pula kita dalam agama yang mulia ini. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, فهذه الأصول الثلاثة لها أهمية عظيمة. Tiga prinsip dasar ini memiliki kedudukan yang sangat agung. ولهذا ركز عليها الشيخ في هذه الرسالة. Dan maka oleh itu Syekh Muhammad Abdul Wahab memfokuskan di dalam tulisan beliau ini, ووضحها من أجل أن ندرسها, dijelaskan agar kita bisa mempelajarinya. Karena ini yang paling pokok di antara yang pokok-pokok yang ada dalam Islam. Ini di antara yang paling pokok yang mesti kita pahami bersama. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Ketika Syekh menjelaskan secara umum, maka kemudian setelah itu Syekh menyebutkan secara rinci bagaimana dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan bagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengokohkan tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakinkan di dalam hati kita, meyakinkan diri kita, dan menghilangkan seluruh syubhat-syubhat yang ada tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh, fa idza qila laka man rabbuka, siapa Rabbmu, faqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Saya ulangi, kalau dikatakan kepada kita man rabbuka, siapa Rabbmu, maka kita katakan rabbi Allah, Rabb saya adalah Allah, alladzi rabbani, yang telah mendidikku, wa rabba jami'al alamin, yang telah mengatur dan mendidik seluruh alam ini, bi ni'amihi, dengan seluruh nikmat-nikmatnya. Dialah Allah yang telah mengatur, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurus seluruh urusan makhluknya di alam semesta ini
dengan seluruh nikmat-nikmatnya. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, wa amal aqaid al-mabniyah ala syubahat wa ala syukuk wa ala aqwalin nas wa taqlid al-a'ma fa innaha aqaid zailah la tathbut wa hiya urratun linaqs wa urratun lil abtal. Akidah-akidah yang dibangun di atas syubhat-syubhat dan keyakinan-keyakinan yang tidak benar, hanya mengikut kata-kata orang, ya hanya mengikut kebiasaan orang, maka sungguh ini adalah akidah yang tidak kokoh dan sangat mudah untuk hilang dan sangat mudah untuk ya sirna dalam kehidupan ini. Oleh itu khafillah, kita mesti mempelajari dan kita harus meyakini dan kita jawab, Rabbi Allahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Kita katakan, Rabb saya adalah Allah yang telah menciptakanku, yang telah mencukupkanku, yang telah mengurus seluruh urusan makhluknya di alam semesta ini dengan seluruh nikmat-nikmatnya. Baik, kita dengarkan azan, insyaallah kita lanjutkan. Allahu akbar.
kita lanjutkan sejenak ya. Bahwa Rabbku adalah Allah yang telah mengurus seluruh urusanku, yang telah menciptakan seluruh yang ada di langit dan di bumi. Menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan segala apa yang ada di antaranya, yang menghidupkan dan mematikan. Maka kita yakini Allah Subhanahu wa taala yang punya kuasa, yang punya kehendak atas itu semua. Di dalam agama kita, di dalam akidah Islam, meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, menghidupkan dan mematikan, itu namanya tauhid. Tauhid apa namanya? Rububiyah ya. Meyakini Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi, meyakini Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, itu disebut dengan tauhid ar-rububiyah, mengesahkan Allah dalam penciptaannya. Allah yang punya kuasa, Allah yang punya kuasa untuk menciptakan dan mematikan. Ya, semuanya, tidak ada yang punya kuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini ya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya, yang mencukupkannya. Apapun yang kita hadapi dan apapun yang kita alami dalam kehidupan, dalam perjalanan kita semuanya, itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meyakini Allah, dialah yang mencipta dan dialah yang mencukupkan, mengurus urusan kita, yang menghidupkan dan mematikan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Lalu kita katakan wahwa ma'budi laisa li ma'mudun siwa. Kita katakan pula dialah Allah yang merupakan sembahanku, yang mana aku tidak memiliki sembahan selain dia, Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini wahwa ma'budi, dialah sembahanku. Ya, dialah Allah yang berhak untuk kita berikan ibadah kita. Dialah Allah yang berhak untuk kita berikan ketaatan kita, salat kita. Bahkan kita katakan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini sebuah ikrar dari kita ya. Maka jangan dicampurkan dengan kesyirikan. Seluruh hidup kita, mati kita, ibadah kita, dan seluruh ketaatan kita lillah. Ini yang paling pertama. Dan dalam seluruh ibadah apapun, maka yang pertama kali ditentukan adalah niat. Niat itu akan menentukan kadar nilai daripada ibadah itu sendiri. Maka dialah Allah yang merupakan sembahan kita, yang tidak aku miliki sembahan selain dia. Berkata Syekh Shalih Fauzan, Ar-Rabbu alladhi hadha sya'nuhu. Dialah yang memiliki tugas, walladhi yastahiqul ibada minni wa min ghairi. Dialah Allah yang memiliki hak untuk disembah olehku dan oleh yang lainnya. Tsumma aidan nabah Syekh annahu la yakfi al-iqrar bir-rububiyyah wa la yakfi an taqul rabbi Allahu alladhi rabbani bi ni'amih. Makanya di dalam Islam tidak cukup kita mengatakan Allah sebagai apa? Rabbku. Makanya orang-orang musyrikin, Pak, mereka kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, apa jawabnya? Allah. Orang-orang kafir Quraisy di zaman itu, ketika ditanya oleh Nabi SAW siapa yang pencipta langit dan bumi, apa kata mereka? Allah. Mereka tahu yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Dan pernyataan ketika meyakini pencipta adalah Allah belum cukup dia masuk kepada Islam ini. Makanya kalau orang-orang, misalnya orang non-muslim, orang kafir, kalau kita tanya, mungkin punya kawan gitu, kita tanyakan, siapa pencipta langit dan bumi ini? Dan dia katakan, Allah. Lalu dia muslim atau belum? Belum muslim. Makanya seorang muslim ketika sudah meyakini dia yang menciptakan Allah, menciptakan, menghidupkan, mematikan Allah, itu sudah benar dari sisi tauhid rububiyah, maka harus dilanjutkan memberikan dan memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Wa hadza la yakfi illa budda an ta'tarifa lahu bil ubudiyah. Tidak cukup kita hanya mengatakan Allah pencipta kita, tapi kita harus buktikan kalau ibadah kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Wa antukhlis lahu bil ibadah, ikhlaskan ibadah kalian. Wa hadha wal farqu bainal muwahhid wal musyrik. Inilah perbedaan yang mendasar antara orang-orang yang mengesahkan Allah dengan orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Fal muwahhid, orang yang mengesahkan Allah, yuqirru bi rububiyatillah, dia yakin menetapkan Allah yang mencipta, wa bi ubudiyatihi wahda la syarikalah. Di samping dia mengatakan Allah pencipta langit dan bumi, dia juga serahkan ibadahnya seutuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa ia syirikkan dengan satu apapun. Orang musyrik, dia meyakini Allah pencipta langit dan bumi, tetapi dia mensyirikkan Allah dalam ibadah. Nah, itu bedanya ya antara muwahhid dengan musyrik. Orang muwahhid yang mengesahkan Allah, meyakini Allah pencipta langit dan dia serahkan ibadahnya kepada Allah semata. Orang musyrik meyakini Allah pencipta langit dan bumi, tapi dia beribadah kepada yang lain, menyembah batu, menyembah berhala, menyembah pohon dan lain sebagainya. Baik. Jadi itu yang menjadi bab yang harus kita pahami dan itu yang menjadi dasar yang untuk kita ketahui bersama. Jadi 3 dasar utama ini, yang pertama apa tadi? Mengetahui Allah, yang kedua mengetahui nabinya, yang ketiga mengetahui agamanya. Inilah 3 dasar. Allah akan kita jelaskan satu persatu nanti. Yang malam ini kita baru hanya menjelaskan sebagian daripada mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bu. Oh, ini pertanyaan. Baik. Ikhwatul kiram rahimakumullah, ya, ketika misalnya memandikan jenazah, maka yang disunahkan adalah untuk menggunakan as-sidr, ya, daun as-sidr yang aromanya wangi, ya, supaya ya kita mandikan dengan benar dengan menggunakan aroma. Mungkin ketika tidak punya daun sidr, maka diganti dengan yang memiliki aroma yang wangi. Tapi jeruk nipis saya tidak tahu ya. Baru pertama pula saya tahu ini jeruk nipis, pakai jeruk nipis pula. Atau daunnya barangkali. Daun bidara. Memang yang disunahkan daun sidr, yaitu bidara maksud saya tadi itu. Nah, ini disunahkan supaya aromanya bagus gitu. Nah, ini disunahkan dan dimandikan dengan cara yang benar. Suatu saat nanti ya dibuat pelatihan lah. Yang karena banyak sekali kalau ngikut sunnah Nabi SAW, cara mandikan jenazah itu sangat simpel sekali. Simpel, tidak ada repot-repotnya. Dan tidak seperti di sebagian tradisi masyarakat, tidak tahu entah dari isi entah apa. Ya, repot memandikannya ini dan itu. Pada suatu saat nanti dibuat pelatihannya sesuai dengan tuntunan Nabi kita SAW, dan ini harus benar. Karena salah satu hak daripada seorang muslim yang telah meninggal dunia adalah pertama kita mandikan dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar, yang kedua kita kafani, yang ketiga kita salatkan, yang keempat kita. Nah, masing-masing dari empat hal ini ada saja yang baru. Ada saja yang diada-adakan. Terkadang subhanallah yang tidak dituntun oleh Nabi SAW lalu dibuat-buat. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa kupas satu persatu dalam pertemuan berikutnya. Ala-kulli yang dianjurkan kita untuk memakai daun bidara. Dan sekarang pun daun bidara sudah banyak dan tidak sulit lagi untuk mencarinya. Begitu Bu. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan lain? Ya, silakan Bu. Mendonorkan anggota tubuh kita.
Oh, pas mati nanti. Subhanallah. Oh, mendaftar dia ya. Mendaftar dulu, udah mati nanti bombik mata saya. La haula wala quwata illa billah. Jangan Bu, bilang dia enggak boleh. Bilang enggak boleh. Ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dengan sempurna sudah. Ya, maka ya bagaimana Allah ciptakan kita lalu kemudian kita kembali kepadanya. Jangan lakukan sesuatu yang memang tidak menjadi dituntun kita untuk melakukannya. Ya, jadi banyak terjadi subhanallah, dan hari ini juga banyak perdagangan manusia ya. Bukan hanya ketika sudah mati, bahkan ginjal dan seterusnya. Ya, dan alat-alat organ tubuh yang lain juga diambil dan seterusnya. Maka katakan ke dia, Bu, enggak usah. Ya sudah mati, sudah meninggal bawalah anggota tubuhnya gitu ya. Enggak usah kita harus mendonor-donor dan seterusnya. Lalu kemudian ya orang yang sudah mati itu apa dia donorkan lagi? Ya kan? Ya, enggak usah. Bu. Mendaftar saja untuk berbuat baik aja lah, bilang yang lain aja dipilih. Ya, banyak yang lain Bu yang harus dilakukan ya. Luruskan akidahnya dulu. Ya, belajar akidah dengan benar dia. Ya kan? Kemudian pelajari 3 hal ini. Yakinkan dirinya bahwa benar-benar meyakini Allah dengan sebenar-benarnya. Meyakini ya mengenali nabinya dengan sebenar-benarnya, dan meyakini agama ini dengan sebenar-benarnya. Insyaallah kalau 3 hal ini kita belajar dan kita persiapkan diri kita dengan benar-benar, insyaallah kita akan ya selamat, dan Allah teguhkan perkataan kita di alam barzakh nanti ketika ditanya oleh 2 malaikat. Wallahu taala alam bissawab. Demikian pembahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara